Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada saat ini hendak mengingatkan kita kembali bahwa gereja lahir dari karya kuasa Roh Kudus. Para murid tentu tidak dapat bersaksi dan menghadirkan tanda dan mujizat jika bukan karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri mereka dan memberdayakan mereka. Umat tidak dapat percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan jika bukan karena hikmat Roh Kudus yang menanamkan iman dalam hati mereka. Terkait dengan kenyataan bahwa gereja adalah buah karya Roh Kudus, maka bacaan Alkitab kita pada saat ini, Bapak Saudara hendak mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama, Bapak Saudara, perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat 13 yang mengatakan bahwa orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Maksud ketidakberanian banyak orang menunjuk kepada apa yang dikisahkan di ayat-ayat sebelumnya, yakni soal Ananias dan Safira. Ananias dan Safira telah menjual tanah mereka dan hendak mempersembahkannya kepada persekutuan jemaat, tetapi mereka menipu para rasul dengan menyembunyikan setengah dari uang hasil penjualan tanah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira sesungguhnya cerminan hati yang tidak punya komitmen iman sungguh-sungguh, bahwa menunjukkan perilaku yang salah, yakni menipu, egois, dan hanya mengejar kemasyhuran. Tetapi kejahatan Ananias dan Safira membawa mereka pada kematian. Peristiwa ini, Bapak Saudara, menjadi berita yang menggemparkan. Ketidakberanian banyak orang untuk bergabung di dalam persekutuan gereja perdana karena mereka belajar bahwa butuh komitmen yang kuat dan bersungguh-sungguh untuk menjadi pengikut Kristus. Tetapi komitmen iman itu juga yang membuat banyak orang menghormati persekutuan orang percaya karena sesungguhnya mereka dalam membangun persekutuan yang hidup dalam nilai-nilai Kristus. Maka, Bapak Saudara, soal komitmen iman itu yang hendak dibagikan pada kita saat ini, kita diajak untuk menjenguk ke dalam hati dan pikiran kita masing-masing sejauh apa komitmen kita menjadi umat Tuhan. Menjadi orang percaya memang anugerah, tetapi kemudian kita juga diberikan tanggung jawab menghidupi anugerah itu. Komitmen iman menjadi cerminan seberapa bersungguh-sungguhkah kita menghidupi hidup baru yang dianugerahkan oleh Kristus. Kita harus berhati-hati agar kita tidak terjatuh pada kesalahan yang serupa dengan Ananias dan Safira, yakni iman yang setengah-setengah, iman yang masih terikat pada nilai-nilai dunia yang salah, iman yang terikat kepada kepentingan diri sendiri dan mengejar kemasyhuran pribadi. Iman yang berkomitmen adalah iman yang mahal karena berat dan penuh tantangan. Tetapi Bapak Saudara, Alkitab memberi kesaksian, iman yang mahal itulah yang membuat persekutuan gereja perdana dihormati dan diakui oleh banyak orang. Dan bukan saja membuat persekutuan gereja perdana dihormati dan diakui kualitas imannya, iman yang mahal itu juga yang membuat banyak orang melihat bahwa kualitas hidup orang percaya adalah kualitas unggul, dan melalui kesaksian kualitas iman yang unggul ini, Roh Kudus menjamah hati mereka untuk juga menjadi bagian persekutuan orang percaya. Kedua, Bapak Saudara, ayat 15 dan ayatnya yang ke-16 menceritakan bagaimana
dalam penyertaan Roh Kudus, para murid diberi kuasa menghadirkan tanda dan mujizat sehingga banyak orang, bahkan dari kota-kota di sekitar Yerusalem, membawa orang-orang sakit untuk mengalami karya pemulihan dari para murid dan memang dikatakan bahwa mereka disembuhkan. Dalam penyertaan Roh Kudus, para murid menghadirkan kuasa yang membebaskan dan memerdekakan. Tanda dan mujizat yang dilakukan oleh para murid bukan sekedar mengadakan peristiwa yang ajaib, tetapi tanda dan mujizat itu sesungguhnya mau menunjukkan bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan. Bapak Saudara, karya pelayanan Yesus Kristus menghadirkan pembebasan dan memerdekakan dunia dari belenggu-belenggu penderitaan dunia. Maka Bapak Saudara, hal ini kemudian juga menjadi refleksi kita sebagai persekutuan orang percaya bahwa sebagai gereja, sebagai persekutuan yang lahir dari kuasa Roh Kudus, sebagai persekutuan murid-murid Kristus, kita dipanggil. Kita dipanggil juga menjadi persekutuan yang bekerja untuk membebaskan dan memerdekakan dunia dari belenggu-belenggu penderitaan dunia. Terkait dengan kuasa Roh Kudus, Bapak Saudara, kita bisa belajar dari sosok bernama Bezaleel. Dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan yang 4, di mana dalam proyek membangun kemah Allah, Bezaleel diberi kepenuhan Roh Allah, dan wujud kepenuhan Roh Allah itu adalah keterampilan pekerjaan membangun kemah Allah. Bapak Saudara, dengan kata lain, kuasa Roh Kudus tidak sekedar bicara tindakan-tindakan ajaib, tetapi juga soal memberdayakan orang percaya mengerjakan keterampilan-keterampilan sehari-hari yang memuliakan Tuhan. Maka kita kemudian diingatkan sebagai orang percaya, kita diberi kuasa Roh Kudus dalam berbagai macam bentuk karunia agar kita mengerjakan karya pembebasan yang memerdekakan dunia dari belenggu-belenggu penderitaan. Apa wujud belenggu-belenggu penderitaan itu? Ketidakadilan, penindasan, kekerasan, kerusakan alam, dan berbagai hal lain yang kita masih gumuli di dunia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kemudian kita hendak diingatkan bahwa sebagai gereja kita juga harus punya komitmen yang bersungguh-sungguh untuk menjadi persekutuan yang bekerja menghadirkan karya pembebasan Tuhan atas dunia. Salah satu wujudnya adalah mari berperan dalam membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hidup dalam kebenaran dan keadilan Tuhan melalui seluruh karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Di tengah pandemi ini, kita juga dapat mewujudkan karya pembebasan itu dengan kesungguhan komitmen pada protokol kesehatan, tetapi juga tindakan-tindakan kepedulian kepada sesama yang terdampak hebat oleh pandemi ini. Kiranya Bapak Saudara, kuasa Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi-saksi Kristus yang sejati. Tuhan memberkati. Amin.